Pria ini hanya punya 127 jam untuk menyelamatkan hidupnya. Dia menyukai olahraga ekstrim, mencintai alam yang luas. Tujuan dari perjalanan ini adalah air terjun Blue Jontak. Dalam buku panduan mengatakan butuh 4 jam untuk tiba. Saya ingin menantang batas saya. Karena itu, semakin cepat Anda mengayuh, semakin cepat Anda akan jatuh jika Anda tidak hati-hati. Aaron berbaring di tanah memegang kamera, mengambil selfie dengan tangannya. Setelah bersepeda gila-gilaan, ia mencapai tepi gunung, mengunci sepedanya ke batang kayu kering. Dia memanjat tinggi, melihat kemana-mana. Awan seperti permen kapas di langit biru, batu-batu besar muncul di bingkai foto. Dalam pemandangan yang indah itu, jiwaku seolah dibersihkan. Setelah berjalan selama beberapa menit, Aaron bertemu dengan 2 gadis yang tersesat. Dia sangat antusias dan aktif ingin menjadi pemandu 2 gadis. Kepribadiannya ekstrovert, antusias, dan kedua gadis itu setuju tanpa ragu. Aaron bilang dia tahu jalan yang sangat keren, ingin membawa kalian berdua melewatinya. Tapi jalan ini curam dan sempit, kedua gadis itu mengatakan tidak apa-apa. Tapi begitu lensanya diganti, keduanya langsung menyesalinya, ini agak curam. Mereka berdua tampak khawatir, bagaimana jika sebuah batu jatuh dari atas. Aaron berkata, segala sesuatu di dunia ini bergerak. Setelah mengatakan itu, dia menjatuhkan tangannya dan jatuh ke dalam jurang, sampai tidak ada tanda-tanda. Takut 2 gadis berteriak, teriak namanya. Ternyata di bawah ada gua, ada aliran bawah tanah berwarna biru. Melihat jawaban Aaron, keduanya tidak bisa menahan tawa. Didorong oleh Aaron, mereka berdua dengan berani melompat turun. Danau itu misterius dan transparan, ketika melompat ke percikan air di mana-mana. Kemudian mereka mulai melompat, bersenang-senang bermain. Kemudian mereka mengambil foto souvenir bersama. 2 gadis menganggap Aaron sangat imut, ingin mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka. Adapun alamat spesifik Aaron mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan pergi. 2 gadis itu memandangi sosok Aaron sampai mereka menghilang, mereka sedikit mirip dengan Aaron. Aaron melanjutkan perjalanannya, melewati tebing. Sampai dia memasuki sebuah gua, dia ingin menekan batu itu untuk meminjam kekuatan. Tapi batu itu jatuh, aku jatuh dari tebing. Setelah berteriak keras, Aaron terbangun. Dia menemukan bahwa tangannya terjepit di antara batu dan dinding gua. Bagian atas kepala adalah langit biru. 2 menggunakan semua kekuatan mereka untuk menarik keluar, tetapi tidak bisa menarik keluar. Dia memukul dan mendorong, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memindahkan batu. Tapi setelah sekian lama batu itu tetap tidak bergerak. Tenggorokan kering yang haus, dia menyesap banyak air nuok. Setelah beristirahat, Aaron menggunakan kekuatannya untuk meneriakkan nama kedua gadis itu. Tapi di sini menyebut surga dan surga tidak mengerti menyebut bumi dan bumi tidak baik. Gurun gersang yang luas, aku bahkan jatuh ke dalam jurang. Kamu seperti sebutir pasir di gurun, sangat kecil. Setelah dia tenang, Aaron berpikir tentang cara menyelamatkan dirinya sendiri, mempelajari isi tas. Dia menggunakan pisau panjat yang dia bawa untuk mencoba mengasah batu. Tapi batunya sangat keras, menggiling sebentar tanpa bergerak. Tangan Aaron mati rasa, dengan sembarangan menjatuhkan pisau ke tanah. Menjangkau dengan tangan kosong, berpikir sejenak, dia menggunakan kakinya untuk memegang cabang. Setelah menggunakan semua kekuatannya, dia juga menangkap pisaunya. Setelah mengambilnya, dia tidak bisa menahan senyum, agar pisaunya tidak jatuh lagi. Dia mengikat pisau ke pinggangnya dan terus mengasah batu. Pada jam 12 pada hari Minggu, Aaron telah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Tapi batu itu tetap tidak bergerak sama sekali. Sekarang saya tahu pentingnya air dan makanan, saya hanya berani minum sedikit air. Setelah berkali-kali mencoba, dia berhasil mengaitkan tali ke batu di atas band. Tali menopang tubuhku, membantuku tertidur. Setelah sadar kembali dia terus menggiling batu, seekor burung terbang di atas kepalanya. Aaron menyapanya, tetapi pura-pura tidak mendengar apa-apa dan terbang flu. Pada saat ini, matahari telah terbit, sinar matahari perlahan-lahan mengalir di atas Aaron. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, merasakan kehangatan dan harapan yang dibawanya. Sama seperti ketika saya masih kecil, saya duduk di puncak gunung menyaksikan matahari terbit. Pukul 3 sore, Aaron menggunakan kamera untuk merekam video. Perkenalkan situasi berbahaya Anda dan nama depan dan belakang orang tua Anda. Saya sudah terjebak di sini selama 24 jam. Karena darah tidak bisa bersirkulasi, ada kemungkinan besar lenganmu lumpuh. Sekarang air dan makanan tidak cukup, saya pikir saya hanya memiliki air mati. Saya harap jika seseorang menemukan kamera dapat membantunya memberikannya kepada orang tuanya. Pada saat ini, badai pasir jatuh. Aaron berpikir bahwa ketika seseorang lewat, keinginan untuk hidup segera muncul. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang menjawab. Melihat penampilannya di video, Aaron mulai menyemangati dirinya untuk tidak menyerah. Di malam hari, Aaron makan sepotong kecil makanan kering, memikirkan bir dingin dia.
Airnya hampir habis, saya hanya bisa minum seteguk kecil. Sama seperti itu, Aaron menghabiskan malam setengah terjaga. Kedua, saya menggunakan tali panjat sebagai katrol. Coba gunakan berat badanmu untuk mendorong batu itu menjauh. Tapi mencoba lagi dan lagi tidak berhasil. Di kepalaku, di sana. Mulut mulai kering, Aaron hanya bisa menyesap air untuk membersihkan tenggorokannya. Dia mulai mengumpulkan urin untuk penggunaan darurat. Kemudian dia sadar, tangannya memegang batu. Semakin Anda menekan, semakin lengket tangan Anda stuck. Jadi aku akan memotong tanganku, seperti tokek yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengencangkan cengkeramannya untuk menghentikan pendarahan, tetapi pisaunya terlalu tumpul untuk memotong kulit. Dia menertawakan dirinya sendiri, yang terbaik adalah tidak membeli pisau gunung yang murah. Aaron mengingat keluarganya bersama, orang tuanya berbicara. Adikku memainkan piano, dan aku memegang kamera untuk merekam momen itu. Di saat samar, dia mengingat hari-hari bahagia bersama teman-temannya. Teringat saat-saat manis bersama pacarku. Tiba-tiba, petir terdengar di telingaku. Awan gelap datang, hujan deras turun. Tidak butuh waktu lama bagi air untuk mengisi jurang, mencapai lehernya C. Saat dia akan mati, batu itu mengendur karena kekuatan air. Aaron dengan cepat memanjat keluar dari tebing, melaju dengan cepat pulang. Tapi setelah dia mengetuk pintu, pacarnya tidak melihatnya. Ternyata itu semua hanya ilusi, sekarang pikiranku mulai kabur. Ketiga, matahari membuat tebing bersinar. Setelah beristirahat untuk hari berikutnya, semangat Aaron dipulihkan. Dia mengambil kamera dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Saya menyesal tidak menjawab telepon ibu saya pada Jumat malam. Jika ibu tahu kemana saya pergi, saya tidak akan jatuh di jalan ini. Tapi sekarang tidak ada yang tahu aku terjebak, sungguh sebuah tragedi. Saya minum seteguk air terakhir, menunggu kematian. Aaron menikam tangannya dengan pisau, darah merah gelap mengalir keluar. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya masih tidak bisa melakukannya. Rabu, sekarang Aaron stuck 4 hari, air dan makanan habis. Tidak mungkin, saya hanya harus minum air seni. Meskipun sulit untuk minum, tidak ada cara lain untuk hidup. Menjelang akhir, kesadarannya menjadi semakin kabur, halusinasi menjadi semakin parah. Lalat mencium bau busuk, mulai berdengung padanya. Saya ingat hari saya putus dengan pacar saya, mengulurkan tangan untuk menyimpannya. Dia juga melihat keluarga dan teman-temannya duduk di depannya, menatapnya dengan ekspresi serius. Aaron tidak bisa bermain piano dengan saudara perempuannya, dia juga tidak bisa menghadiri pernikahan saudara perempuannya Hon. Hidupmu seperti baterai, hanya sisa listrik yang tersisa. Adapun batu ini, seperti menunggu dalam hidupku. Karena itu adalah batu itu telah menunggumu datang ke sini. Hidup Aaron seperti dilahirkan untuk itu, dan mati untuk itu. Kehendak saya benar-benar runtuh, saya meninggalkan bekas di tebing. Saya berbaring di tanah menunggu kematian, lalat dan nyamuk mulai memakan kulit saya Mai. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di depannya, seorang anak laki-laki duduk di sofa. Aaron memainkannya, dia sepertinya tahu bahwa hidupnya belum berakhir. Kegembiraan menikah dan memiliki anak belum dialami, air mata berlinang. Keinginan untuk dilahirkan kembali, saya tidak bisa mati seperti ini. Batu yang membuatku terjebak di sini selama 127 jam adalah medan pertempuranku untuk bertahan hidup. Aku tahu aku ingin hidup, hanya ada satu cara, potong tanganku. Setelah suara berderak, dia mematahkan tulang lengannya dengan paksa. Setelah itu, dia menyayat daging dan ototnya dengan pisau. Rasa sakit dari patah tulang membuatnya menangis. Tapi dia mengatupkan giginya dan tidak berhenti, darah dan keringat tidak berhenti. Pada akhirnya, dia menarik keluar dengan paksa, tubuh dan lengannya terputus. Dia berdiri di tanah untuk waktu yang lama, perlahan-lahan sadar kembali, menutupi lukanya. Aaron mengeluarkan kameranya untuk menangkap medan perang berdarah. Dia menatapnya, dengan lembut mengucapkan terima kasih dan pergi. Setelah turun dari tebing, dia melihat kemana-mana, ke matahari yang hangat dan cerah. Aaron berteriak kegirangan, seolah-olah dia belum pernah mengalami tragedi seperti itu. Saya melihat genangan air, saya perlu mengisi air. Untung ada gembok yang ditinggalkan pendaki. Dia pergi ke genangan air dan membenamkan kepalanya di dalamnya. Nikmati karunia alam. Kemudian dia mengisi botol dengan air dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan di pasir untuk waktu yang lama, staminanya berangsur-angsur terkuras. Jatuh dan kemudian bangun, pada akhirnya dia samar-samar melihat keluarga 3. Kali ini bukan mimpi atau ilusi, aku berteriak selamatkan nyawa. Orang di depan menemukan Aaron, segera menghubungi penyelamat. Pesawat penyelamat tiba, Aaron tahu dia telah berhasil. Setelah menerima perawatan, Aaron berangsur-angsur pulih. 3 tahun kemudian, dia bertemu dengan istrinya yang sekarang, Jessica, dan memiliki seorang anak yang cantik. Saya masih suka olahraga, suka alam yang luas. Tapi setiap kali aku pergi, dia meninggalkan pesan yang memberitahuku kemana aku pergi. Film 127 Hours adalah film tahun 2012 yang disutradarai oleh Danny Boyle. Film ini diadaptasi dari kisah nyata, dari seseorang yang suka mendaki. Ceritanya tentang Aaron Ralston yang terjebak selama 5 hari 5 malam dan dipotong tangannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Isi film ini realistis, dengan jelas menggambarkan fluktuasi psikologis manusia. Mungkin seperti pepatah itu, orang hanya mengalami hidup dan mati. Aku baru menyadari betapa berharganya hidup ini. Sebenarnya, saya juga sangat ingin mendaki gunung dan bermain olahraga ekstrim. Tapi aku tahu aku hanya daun biasalah. Jika Anda memaksa saya untuk menaklukkan alam, saya akui saya tidak cukup berani. Tentu saja, bukan karena saya tidak memiliki keberanian pada awalnya, saya melakukannya ketika saya masih muda. Siapa yang tidak berpikir begitu ketika muda, pergi menaklukkan alam liar dan yang tidak dikenal. Rasakan adrenalin mendidih dalam darah Anda. Rasakan aliran kehidupan, detak jantung. Tapi saya tidak tahu kapan, Tan berangsur-angsur tenang. Mungkin karena orang tuanya sudah tua. Atau mungkin setelah bertemu dengannya, atau setelah lahir. Jika orang memiliki tanggung jawab di pundak mereka, mereka akan menjadi pengecut. Atau mungkin aku tidak punya keberanian. Suatu hari, ketika saya bangun, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sudah tua. Jadi saya hanya berani memenuhi impian masa kecil di kepala saya. Wujudkan ilusi dan mimpi yang dibuat-buatmu. Tapi masih beruntung, saya punya film sebagai teman. Baiklah, kami datang hari ini. Bagi kalian yang menyukai saya, ingat untuk mengikuti dan membagikannya.